biasanya pakai kapan? Bukan maksudnya kalau standar dari kami bukan yang gimana ya bahasa halusnya ya? Jadi sepas dulu ya kelas untuk jadi pemuda terbaik lalu ini positif juga bukan kita secara finansial iya jauh aja ini kan harus ya aku kan belum kamu tuh pengen aja bisa 9 ah ya udah masih Oke guys, kita mulai aja ya. Dan sebelum mulai, ini kan kita ada di pertemuan ke-5 ya. Berarti nanti di pertemuan ke-6 ada quiz. Dan ini aku mau share kira-kira quiznya isinya apa aja. Nah, ini ya. Jadi ini kriteria buat penilaian quiznya. Kalau kalian lihat di sini berarti paling enggak bakal ada 4 yang harus kalian pelajari di sini. Yang pertama ada Gauss Seidel, terus least square regression, Riemann integral, sama Newton-Raphson ya buat root finding. Nah ini bisa kalian foto dulu aja. Nanti kalau mau belajar di rumah pelajari 4 ini aja. Nah terus belajarnya bisa dari mana? Bisa dari VBL, bisa dari Notion, atau kemarin aku ada share di ini ya, di forum sesi berapa? Nah. Iya, di forum sesi 3 aku udah upload latihan, sama di sini ada link Notion. Nah, ini Notion yang langsung dari Lab Jakarta ya. Ini kalian bisa lihat harusnya di sini juga ada lengkap ya. Ini dari sesi 1 sampai sesi terakhir. Ini. Ada di forum sesi 3. Bisa diklik aja linknya. Jadi udah sempat difotokan ya? Ya. Kalau dilihat ini berarti yang paling tinggi ini ya, yang paling atas Gauss Seidel ya. Nah. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke materi hari ini. Nah, materi hari ini itu sebenarnya cuma ngitung luas aja.
Cuma metodenya ada banyak. Itu luas untuk luas apa? Untuk luas di bawah kurva. Nah, ini aku tunjukkan aja gambarnya ya. Nah, di sini ada kurva nih ceritanya. Ini ada garis kan ya. Ya, fx. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah untuk menghitung luas area di bawah kurvanya. Cuma menggunakan 4 metode tadi tuh. Metodenya yang 1 sampai 3 itu Riemann ya. Nah, metodenya gimana? Kita pengen partisi kurva-kurvanya ini. Ini kan kurvanya kan sampai sana-sana ada ya. Cuma misalnya kita dari poin A sampai B aja nih, pengen hitung dari A sampai B. Kira-kira segini tuh luasnya berapa? Nah, kita bakal bagi dia jadi beberapa bagian. Kalau di sini dicontohin berarti jadi 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah kita bakal buat dia tuh kotak-kotak. Nah, setelah itu tinggal dijumlah aja luas kotak yang pertama ini berapa, yang kedua berapa sampai kotak terakhir. Nah, tapi walaupun kayak gitu kan, kalau kalian lihat tetap ada bagian yang ini ya, kayak kepotong ya. Jadi kan enggak pasti benar-benar luasnya seukuran kotaknya. Ada yang paling gini tuh, dia ada sisanya nih segini. Terus yang tengah dia nabrak di kotaknya. Yang terakhir dia lebih ngambang ya, kayak lebih ke atas gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena sesuai dengan caranya Riemann itu ada 3, yaitu left, terus ada yang right sama yang mid. Nah, yang bedain mereka itu apa? Kalau left, kalian lihat left itu dia patokannya adalah garis sebelah kiri. Ini kalau kalian buat partisi kotak, satu kotak itu kan terdiri dari 2 garis ya, kiri sama kanan. Itu juga kiri sama kanan. Nah, kalau yang left itu si kurvanya bakal nyentuh garis yang sebelah kiri nih. Kiri, kayak gitu. Kalau yang kanan, ya udah berarti dia bakal nyentuh yang sebelah kanan. Ini garis kiri, ini garis kanan nih. Garis yang kanan yang dia sentuh, ini garis kanan yang dia sentuh, ini juga garis kanan ya. Ini juga garis kanan. Nah, kalau yang mid gimana? Kalau yang mid dia bakal nyentuh di tengah-tengah. Ini kan ada yang pertama ya, yang A sama X1. Nah, di tengah-tengahnya nih garisnya nyentuh. Ini di tengah-tengahnya dia nyentuh sama kurvanya. Ini juga. Kayak gitu aja perbedaannya. Terus cara ngitung luasnya gimana? Ya udah, berarti kalau kita mau ngitung luas persegi panjang gimana? Kan tinggal P dikali L ya. Berarti kita butuh panjang dari A sampai X1 ini berapa? Sama tingginya dia. Ya kan? Lebarnya berapa? Ini satu partisi itu lebarnya berapa? Sama tingginya. Nah, tingginya itu nanti kita bisa cari dari apa? Tinggi dari Y. Gimana? Sesi 4? Enggak. Kalian? Oke. Oh iya. Oh, harusnya sorry. Aku kira kelas yang sebelah. Berarti kalian masih di ini ya? Di section. Oke. Apa? Jadi kita ada minggu depan kan? Enggak. Berarti minggu depan kalian ada satu lagi? Iya. Oh, oke. Oke. Perasaan kemarin baru stres deh. Oke, bentar. Dia ada mudah kan.
Oke, salah ya tadi. Berarti kita masih di sesi 4, yaitu materinya root finding. Nah, di root finding itu ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah bisection. Bisection itu ngapain? Jadi kalau mau cari root akar-akar persamaan ya. Jadi kita misalnya punya fungsi kuadrat gitu. Terus kita pengen cari akar-akar persamaannya kayak gimana. Kita bisa cari caranya pakai bisection. Bisection itu ngapain? Yang pasti kita bakal punya 3 titik nih nanti. Ada titik A, B, sama di tengah-tengahnya. Nah, cuma A sama B itu punya syarat. A sama B salah satunya itu harus negatif dan salah satunya harus positif. Apanya yang positif, apa yang negatif? Misalnya yang ini A. A itu misalnya X-nya di sebelah sini ya, sebelah kirinya dari kita sebut yang tengah C lah ya. Nah, si A itu Y-nya harus ada di posisi atas atau Y-nya harus positif. Dan yang B itu harus negatif nilainya. Jadi nanti syarat yang pertama adalah A itu harus positif, B-nya harus negatif, Y-nya, nilai Y-nya. Supaya apa? Supaya titik yang di tengah itu nanti kita pengen cari yang paling mendekati sama X sama dengan 0 ya, yang ada di sumbu X-nya ini. Jadi C-nya itu kan ada di tengah-tengah tuh ceritanya. Dan tengahnya itu pasti kena persis di X sama dengan Y sama dengan 0 ya. Nah, terus kita bakal cari nih. Misalnya kita tentuin dulu nih. Misalnya yang di tengah ini ternyata angkanya 3. Yang di kiri 1, yang di kanan 5. Nah, kita cek 1 sama 5. Terus kita cek. Kita deketin lagi nih posisinya. Misalnya A kita geser maju lagi. Misalnya ke 2 sama 5. Kita cek apakah dia itu masih positif sama negatif. Kalau masih positif sama negatif, kita bakal pindah terus sampai lama-lama A-nya itu deketin titik ini, B-nya juga deketin titik ini. Cuma kalau dia udah belabas, jadi kayak misalnya ternyata A sama B-nya sama-sama di sumbu yang atas, di positif, dia bakal berhenti. Karena dia udah ngelebihin nih di sini. Misalnya B-nya kita pindah ke sebelah sini, kan jadi mepet sama A, terus C-nya nggak ada di range antara A sama B. Nah, jadi mungkin kalian buka aja
Google Colab-nya dulu. Guys, konsep bisection. Jadi misalnya kita kan punya sebuah fungsi ya, misalnya f x. Nah, fx ya misalnya kita x sama dengan yang gampang aja, misalnya x pangkat 2 terus ditambah sama 4. Nah, kalau kita misalnya disuruh untuk cari akar persamaannya, kita harus apa biasanya kan sama denganin sama 0 ya, supaya bisa 0 sama dengan x pangkat 2 ditambah 4. Terus kita bisa cari 0 sama dengan x tambah berapa atau x min berapa dikali x tambah berapa atau x min berapa yang sama dengan 0. Maka kita nanti dapat x1 sama dengan something, terus x2 sama dengan titik-titik berapa gitu kan. Nah, di bisection itu kita caranya sebenarnya nebak-nebaknya antara range A dengan range B. Nah, kita anggap bahwa jawaban yang kita temukan titiknya itu ada di antara A sama B. Nah, tapi ada syaratnya. Jadi kalau jika ada dua titik A sama B, nah, tapi syaratnya adalah gimana keduanya memiliki nilai Y itu positif dan negatif. Jadi salah satu harus positif, salah satu harus negatif. Nah, dengan satu lagi, dengan nilai C itu maksudnya adalah titik tengahnya ya. Di antara A dan B. Nah, C itu yang kita ingin cari jawaban dari akar persamaannya. Anggapannya si titik C itu ada di Y sama dengan 0 ya. Makanya tadi kalau digambar
Nih ya, dia pas di sumbu X, di Y sama dengan 0 kan sumbu X nih ya. Kayak gitu. Nah, langkah-langkahnya apa? Langkah yang pertama adalah kita harus tentuin range-nya, yaitu si A sama B. Jadi tentuin A dan B-nya. Nah, kalau udah nentuin nilai A sama B, kita bakal cari nilai C, titik yang tengahnya itu. Nah, kalau udah ketemu nih titik tengahnya di mana C-nya, kita harus cek nilai Y-nya. Kita masukin nanti ke dalam fx. Kita cek dulu nilai C, apakah memenuhi atau enggak. Kalau memenuhi atau kalau iya, jika iya, jika benar gitu ya, berarti ketemu. Tapi kalau belum, jika belum, maka kita harus update nilai A sama B nya. Range-nya harus kita pindah nih. Ubah A dan B. Justru ini pakainya pakai error atau enggak kok? Maksudnya errornya berapa persen itu pakai nggak? Iya, pakai error. Jadi nanti ada satu objek error ya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa benar-benar ngepas di titik ini, di titik C-nya, di titik jawabannya. Kita cuma bisa berada di sebelahnya nih, antara di sebelah sini, sebelah kanan benar-benar mepet atau di sebelah kiri benar-benar mepet. Nah, ada yang namanya error tolerance ya. Nah, error tolerance ya udah kalian buat aja sekecil mungkin. Mungkin bisa 0,1 atau 0,01. Cuma semakin kecil kalian kasih tolerance, dia bakal loopingnya semakin banyak kali. Karena dia pengen yang dekat sedekat mungkin kan. Dia bakal cari range-nya itu semepet mungkin. Kalau kalian buat toleransinya 1 misalnya, ya udah. Berarti kalau misalnya di sini 3, kalian ketebaknya di functionnya itu 4, dia bakal bener. Tapi kan enggak presisi ya. Kalau mau presisi ya buatin sedekat mungkin. Cuma resikonya kalau kalian buat kecil banget toleransinya, dia bakal panjang, lama banget. Kalau kalian buat toleransinya 0, aku pernah coba kayaknya nggak bisa deh. Kalau 0, kalau 0 tuh artinya persis benar-benar di titiknya. Toleransinya biasanya kita pakai ya 0,01 atau 0,01 0,01. Kalau bulannya bakalan infinite loop. Gimana? Iya. Kalau 0 gimana? Ya, infinite loop. Karena kalau 0 anggapannya ya benar persis di titik yang kita mau. Padahal kenyataannya nggak bakal bisa, cuma bisa mendekati aja. Antara setelahnya benar-benar beda 0,1 atau sebelumnya. Tergantung toleransi yang kalian atur nanti. Kayak gitu. Kita lanjut lagi. Nah, untuk codingannya yang pertama kita butuh import library. Kayak biasa kita pakai NumPy. Jadi import NumPy ya, SNP. Oh, udah kita mau buat functionnya, kurvanya itu rumusnya apa? Fx sama dengan berapa? Kita pakai rumus yang tadi aja ya. Berarti pakai def fx. Rumusnya tadi adalah kita return x kuadrat ya, x, nah ini ya, x kuadrat ditambah 4. Ini
persamaan. Kalau udah, kita buat function untuk bisectionnya, def bisection. Nah, yang dia butuhin di sini ada 3, yaitu A, B, sama tadi ya yang dibilang sama Yudis ada tolerance. Ya udah, kita tahu saja A itu titik yang di sebelah kiri, B titik yang di sebelah kanan, sama tolerance-nya. Nah, kalau udah ingat gak tadi syarat pertama apa? Syarat pertama mereka itu harus yang satu positif, yang satu negatif, ya kan? Nah, di sini pertama-tama kita mau cek nih, kira-kira A sama B-nya itu udah benar belum? Yang satu harus positif, yang satu harus negatif. Cara ngeceknya gimana? Kita bisa cek apakah A sama B itu tanda di depannya sama atau enggak. Tanda itu buat positif kita anggap aja plus, negatif berarti min. Kita mau cek tandanya mereka tuh sama nggak sih? Kalau ternyata tandanya sama, misalnya min 1 sama min 2, itu kan min sama min, salah ya? Nah, kita bakal langsung return aja, salah. Tapi kalau tandanya beda, misalnya 3 sama min 7, nah itu kan yang satu positif, yang satu negatif kan. Nah, itu baru kita bisa proses untuk disectionnya, karena sesuai dengan syarat yang pertama. Nah, cara ceknya gimana? Kita bisa manfaatin sebuah function yang namanya np.sign. np.sign itu bakal ngecek dia itu positif atau negatif. Nah, caranya tinggal np.sign. Nah, kita di sini pengen cek apa? Cek A sama B ya. Nah, cuma kita nggak bisa langsung tulis A, B. Kenapa? Karena yang kita cek itu adalah nilai Y-nya ya. Di mana keduanya memiliki Y positif dan negatif. Jadi yang kita cek adalah Y-nya. Sedangkan A sama B itu apa? A sama B adalah titik X nih di gambar yang tadi. Ini ya. A itu kan di sini, B itu di sini. Itu adalah titik X-nya. Y-nya apa? Y-nya adalah si F dalam kurung A function-nya. Kita masukin berarti. Ini kan ibaratnya kayak Fx ya. Jadi kita masukin FA sama di sini FB-nya. Jadi yang kita np.sign adalah FA. Ini kan kita udah buat function-nya ya tadi F. FA, apakah dia sama dengan sign-nya? Jadi np.sign dari FB. Nah, setelah dia cari nilai Y-nya, dia cek sama-sama positif atau sama-sama negatif enggak. Kalau ternyata dia sama-sama positif dan misalnya sama-sama negatif, berarti syarat yang pertama belum terpenuhi. Kita bisa print ya salah gitu, atau koordinatnya invalid. Terus kita return karena kita nggak bisa proses. Nah, tapi kalau ternyata dia nggak masuk dalam if-nya ya, atau artinya berarti salah satu ada yang positif, salah satu ada yang negatif, kita bakal lanjut. Nah, ini aku enter, terus jangan lupa indentation-nya ya. Ini kita sejajarin sama if-nya, ya, sejajarin sama if-nya. Oke, sekarang kita lihat langkah yang tadi. Nah, tentuin A sama B itu nanti kita bakal passing aja ya. Ketika kita panggil function-nya itu kan udah langsung nih, nanti A sama B-nya berapa. Kita langsung ke step kedua, yaitu cari nilai C. Nah, cara cari nilai C, tadi aku bilang C apa? C adalah titik tengah dari A sama B. Jadi caranya gimana? Tinggal ya udah cara cari titik tengah kan tinggal C sama dengan apa? A ditambah B
dibagi 2 aja. Ini titik tengahnya. Kita asumsi buat pertama titik tengahnya ada di ini ya, A sama B per A tambah B per 2. Nah kita asumsinya itu sebenarnya asumsi apa? Kita asumsi bahwa titiknya itu kalau kita masukin dalam fx nilainya jadi 0, karena kita pengen cari y sama dengan 0. Yang y sama dengan 0 adalah ini ya, ada di sumbu x nih. Ini kan y sama dengan 0. Nah kita asumsiin bahwa c itu nanti kalau dimasukin ke dalam fx hasilnya bakalan jadi 0. Nah ini kita print aja dulu nanti biar bisa cek hasilnya. Kita print aja A kayak bisa pakai koma juga ya, koma A terus B. Aman ya sampai sini? Udah. Kalau udah diberi, kita lanjut ke step berikutnya adalah kita bakal cek nilai C-nya. Cek nilai C, maksudnya gimana? Nah, kita pengen cek C-nya itu kan sebenarnya yang paling ideal adalah nanti ketika kita masuk ke dalam fx sama dengan 0 kan. Cuma kan nggak bakal bisa terjadi. Makanya ada yang namanya toleransi nih ya. Tolerance berarti misalnya kita set nanti jadi 0,1. Berarti kita punya batas toleransi bahwa kalau ternyata fx-nya itu nanti waktu dimasukin bedanya cuma 0,1, kita bakal pakai titik yang itu karena dia yang paling mendekati dengan toleransi sebesar 0,1. Nah, kita bisa cek pakai if. Nah, tadi aku juga cerita ya, aku bilang kalau dia itu bisa mendekati di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, kalau di sebelah kiri berarti kalau misalnya dia mendekatinya dari yang sebelah kiri, berarti dia nilai y-nya nanti bakal positif. Cuma kalau dia mendekati di sebelah kanan di sini ya, nilai y-nya bakal negatif. Nah, yang kita peduliin adalah nilainya, nggak usah peduliin positif atau negatifnya. Yang penting dia cuma beda 0,1. Mau di sebelah kanan atau di sebelah kiri bebas. Nah, makanya di sini kita bakal pakai absolut. Jadi supaya dia jadi positif aja. Kita nggak bakal peduliin antara negatif sama positifnya. Yang penting nilainya 0,1. Ya, jadi pakai nb.x. Nah, terus kita mau cek tadi pakai titik C. Kalau dimasukin dalam fx, apakah dia kurang dari tolerance atau enggak? Jadi kita tinggal f. Nah, X yang kita ganti pakai C, titik tengahnya tadi yang kita asumsiin adalah jawabannya. Nah, apakah dia itu kurang dari toleransinya? Kalau iya, berarti kalau dia selisihnya ya udah cuma 0,1, berarti kita pakai titik yang sekarang ini. Jadi ibaratnya titiknya udah ketemu nih, karena bedanya cuma 0,1. Tinggal kita print aja berarti root di print aja berarti kita ketemu rootnya ada di koordinat C. Karena kenapa? Karena y-nya kurang dari tolerance, yaitu 0,1 misalnya. Udah tinggal di return karena kita udah ketemu. Nah,
Itu case-nya kalau ketemu ya, tadi di step 4 adalah kalau jika benar ya udah maka ketemu. Tapi ada case lainnya, yaitu kalau ternyata belum ketemu. Kondisinya adalah apa? Kalau toleransinya masih lebih dari 0,1. Jadi dia bedanya sama titik aslinya itu lebih dari 0,1. Nah, kita bakal buat kondisinya. Berarti else if atau elif ya. Nah, terus di else if-nya ini sebenarnya ada dua kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya kalau dia itu C-nya ternyata belum memenuhi, berarti kan C-nya nggak dekat sama X ya. Nah, dia kalau nggak dekat sama X, ada dua juga kondisinya, yaitu dia misalnya di sini nih masih jauh kan, atau di sini. Kondisinya yang di sini berarti dia Y-nya positif, yang di sini Y-nya negatif. Kalau dia di sebelah kiri nih, berarti kan Y-nya positif. Nah, kita itu pengen ganti nilainya, berarti batas kirinya ke posisinya C yang sekarang. Jadi misalnya, ya aku gambar ya. Nah, kalau misalnya titik C-nya itu ada di sebelah sini, dia kan positif. Nah, kita pengen ubah batas bawahnya, yaitu si A, jadi posisinya C sekarang. Jadi A-nya nggak lagi di sini nanti, A-nya bakal berubah ke posisinya C. Jadi posisinya C ini sekarang jadi posisinya si A. A-nya pindah. Nih, A-nya pindah ke sini. Nah, sebaliknya kalau titiknya ternyata ada di sebelah kanan, nah ada di sebelah kanan di sini, berarti Y-nya negatif. Kita bakal ubah batas kanannya, yaitu si B. B-nya bakal pindah nih. B-nya yang awalnya di kanan, di B. B-nya yang awalnya di kanan sini, dia bakal berubah ke posisi C yang sekarang. Ya, kalau kita ubah-ubah terus, nanti kan lama-lama dia semakin rapat ya. Jadi semakin deketin ke C yang ingin kita cari. Nah, cara ubahnya yang A atau yang B gimana? Kita kan harus tentuin berarti. Kira-kira titik C itu Y-nya atau fx-nya itu sama kayak yang punya A atau sama yang punya kayak B sih? Kalau dia sama kayak yang punyanya A, berarti positif, sama-sama positif. Berarti kan sekarang kita punya dua positif, punyanya si A sama punyanya si C. Kita bakal pakai punyanya C. Kebalikannya kalau yang punya B, ternyata kalau dia cek B kan ini negatif ya, terus kita cek C-nya yang di sini negatif. Oh, berarti kita bakal menggantikan nilainya B. Nilainya B kita ubah jadi nilainya C. Udah Mbak? Jadi kita cuma pengen ganti-ganti dia supaya A sama B-nya itu range-nya lama-lama semakin kecil dan semakin mendekati C. Cuma yang mana yang harus kita ubah, kita harus cek yang C sekarang ini, yang titik tengahnya itu positif atau negatif. Kalau positif berarti kita ubahnya sama yang A, karena dia sama-sama positif. Kalau dia negatif, kita ubahnya yang B, karena dia sama-sama negatif. Nah, caranya yang pertama tinggal dicek aja, berarti kita pengen cek tandanya atau positif negatifnya dari F C, titik yang tengahnya itu. Apakah dia itu sama kayak tandanya atau sign-nya dari ini bebas ya, boleh yang mana aja. Misalnya dari yang A dulu, berarti kita asumsiin bahwa dia
positif nih sama kayak A, FA ya, sorry, FA. Kalau tandanya sama kayak A, berarti kita bakal ubah yang A-nya. Nah, caranya gimana ubahnya? Sebenarnya ini proses rekursif ya. Kita bakal panggil lagi bisection-nya. Di bisection method. Nah, di sini tadi parameternya kan A, B ya. Nah, cuma di sini kita pengen ubah posisi A-nya, karena A-nya itu sign-nya sama kayak C. Berarti A-nya ini kita ubah jadi C, yang B-nya kita biarin tetap sama. Ini kalau nah, kebalikannya, berarti kita harus cek juga untuk yang B di mp.sign dari FC. Untuk kita mau cek apakah tandanya sama juga kayak B, mp.sign FV. Kalau benar, ya kita berarti ubah B-nya ya. Ini kan A, B. Sekarang yang harus kita ubah B-nya. B-nya kita ganti jadi C. Nah, jangan lupa ini toleransinya juga diisi ya. Gak usah juga. Harus nih. Kecuali toleransinya kalian ya, kasih kayak gini. Nih. Ini kasih aja deh, saya toleran. Nah, udah tuh, nanti dia bakal looping lagi sampai ketemu nilai FC, ya FC atau nilai Y-nya yang lebih sedikit daripada tolerance. Nah, tinggal kita panggil aja si bisection-nya. Jadi ini aku enter terus keluar dari dev-nya ya, berarti terus kalian hapus sampai paling kiri ya, jangan ada indentation-nya, hapus pakai ya backspace sampai paling kiri terus panggil aja bisection-nya. Terus kita tentuin nilai A sama B-nya, misalnya 2,5. Jadi A-nya 2, B-nya 5. Toleransinya berapa? Toleransinya misalnya 0,1. Dijalanin. Nah, valid. X kuadrat. Oh, ya. Yeah. Kalau invalid berarti misalnya berubah jadi Oke guys. Nah, kenapa invalid? Tadi kan kita pakai function x kuadrat plus 4. Nah, kalau digambarin itu kan kurvanya kayak gini nih. Jadi kayak bentuk U. Nah, terus kalian sadar nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata kalau kita pakai function x kuadrat plus 4 itu kurvanya nggak sama sekali nyentuh sumbu x. Ya. Nah, makanya kita masukin angka berapapun jadinya invalid. Nah, berarti sebenarnya yang bisection itu punya kelemahan adalah kalau kurvanya nggak nyentuh
Y sama dengan 0 atau sumbu X nya, kita nggak bisa cari rootnya. Tapi kalau misalnya kita ubah, misalnya rumusnya jadi X kuadrat min 4 mau. Nah yang gini ya, itu kan dia nyentuh di sumbu X nya nih, ada 2 titik. Nah kalau kayak gini baru kita bisa pakai nih. Contoh ya, yang tadi kita ubah jadi min 4. Nah kalau kita jalanin, nah dia bisa nemuin. Cuma untuk beberapa kasus kayak misalnya tadi plus, kita pakai plus, ini sorry, kita pakai plus. Ya. Nah dia nggak mau ketemu karena dia nggak sama sekali nyentuh di sumbu X. Padahal asumsinya si dissection method adalah dia harus nyentuh di sumbu X, yaitu Y sama dengan 0 kan. Nah, sebenarnya dissection itu punya banyak kelemahan juga sih. Kalau misalnya ini kan kita pakai kayak gini ya, ini kan masih gampang ya. Dia kan jawaban yang benar berarti berapa? Rootnya adalah X nya sama dengan 2 sama min 2 kan. Tapi kalau misalnya kita buat yang lebih rumit, misalnya min 5, tahu berapa ya? 7 gitu. Nah ini ya, sebenarnya yang kita ketemuin itu adalah nilai positif sama negatifnya. Jadi kayak misalnya 2 berarti adalah positif 2 sama negatif 2. Nah, cuma dissection itu sebenarnya nggak bisa dipakai untuk yang pangkat 3 deh setahu. Kalau kayak ada pangkat 3 itu kan dia kurvanya udah beda lagi. Nah kayak gini ya. Jadi kan titiknya ada di sini, terus yang sebelah kiri nggak ada lagi, kita nggak ketemu. Makanya dissection itu cuma dipakainya biasanya cuma buat fungsi kuadrat, jadi yang pangkat 2 doang. Dan kenapa kalau dia yang tidak menyentuh di sumbu X atau Y sama dengan 0 kayak tadi ya, berarti X kuadrat plus ya, plus 4. Nah ini ya, nggak nyentuh di sumbu X, dia nggak mau. Karena tadi ya, dia asumsinya itu adalah titik C itu harus nyentuh di sumbunya, kayak gitu. Jadi nggak bisa dipakai untuk kurva yang tidak menyentuh sumbu X. Nah, contohnya yang bisa dipakai tadi adalah kalau kita pakainya min 4, ya, min 4 karena dia nyentuh di sumbu X di sini 2. Terus kita masukin tadi, kita asumsiin bahwa koordinat yang A adalah 2, B adalah 5. Terus kalian bisa lihat ya ini ya, dia mengubah 2 sama 5. Terus C-nya yang pertama adalah di 3,5. Terus sekarang dia ubah nih, yang awalnya si B-nya sama dengan 5, dia ubah B sama dengan 3,5. Dapat dari nilai C-nya. Jadi makin lama nanti range-nya semakin deketin nih. Nah ini kebetulan yang dia ubah yang sebelah kanan terus. Ya. Yang B dia ubah terus sampai ketemu di sini. Ketemulah C-nya 2,0 bla 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 bla. Nah ternyata nilai C-nya ini kalau kita masih dalam fx jadi fc, yaitu kurang daripada toleransinya, yaitu 0,01. Kalau misalnya kita buat lebih kecil lagi, ya kuat nggak ya kira-kira? Nah ini ya, lebih kecil lagi juga bisa. Tapi kalau semakin kecil harusnya semakin lama lagi. Nah ini ya, semakin kecil dia lobeknya semakin banyak lagi dan semakin lama. Kalau kalian buat 0, kayaknya nggak bisa. 0 tuh benar-benar di titiknya. Nah ini ya, jalan terus ya. Cari aja yang kecil, tapi nggak usah terlalu kecil banget ya, 0,1 aja.
Oke. Nah, buat bisection ada yang modeling. Jadi kalau dia dikasih tadi kita yang pertama harus tentuin A sama B, di mana A sama B itu salah satunya harus positif dan salah satunya harus negatif. Kalau udah kita cari C-nya tinggal A ditambah B dibagi 2, ketemu tengah-tengahnya. Terus C-nya kita cek, dia itu kurang dari toleransi atau enggak. Kalau dimasukin ke dalam rumus fx, fc jadi ya. Kalau nyata iya berarti kita ketemu, kalau belum tinggal ubah A atau B-nya. Ubahnya berdasarkan tandanya dia positif, ya udah kita ubah sesama positif. Kalau nyata negatif, ya udah kita ubah C-nya sesama yang negatif. Nah, semakin lama range-nya semakin kecil sampai kurang daripada toleransinya. Tuh. Justru tadi efeknya diubah atau enggak ya? Ya, fx-nya tadi aku ubah ya, aku coba pakai yang pen 4. Kalau tadi pakai yang plus nggak bisa. Oh iya, Karena dia nggak disebut x, jadi negatif ya. Mau dicoba yang lain harusnya juga bisa ya. Oke. Nah, kalau udah, kita akan beralih ke metode yang kedua. Metode yang kedua dia namanya Newton-Raphson. Nah, yang Newton-Raphson ini ada rumusnya. Ntar aku lihat gambarnya dulu. Nah, ini agak apa ya? Agak jelimet buat yang Newton-Raphson. Jadi dia, kalau tadi kan simpel ya, ada A sama B, terus kita cari tengahnya, tinggal A sama B jadi ganti. Nah itu dia enggak, dia ada X1, dia X1 itu kita nanti yang inisiasiin, X1 itu nilainya berapa. Terus dari X1 kita dapat nilai Y-nya, dimasukin F X1 nih, dapat Y-nya di sini. Nah kalau udah si titik yang ini yang kita ketemu, si Fx ini, si Y-nya ini, si X, Y ya kan, bakal jadi patokan untuk kita ketemu ke x berikutnya. Setelah ada x1, ya kalian bisa lihat di sini ada x berikutnya. Nah, ini dia bakal jadi patokan untuk x berikutnya nih. Kalau udah nanti x yang ini kita ketemu, kita dapetin y-nya lagi, dia jadi patokan untuk x berikutnya sampai ketemu titik yang sebenarnya di x0 ini ya. Jadi x0 adalah titik singgung sebenarnya kan. Dia kan nyinggung ke sumbu x nih. X, 0 berarti Y sama dengan 0 juga. Nah ini ada rumusnya sih sebenarnya. Itu X nya itu sama dengan X1 min Fx1 dibagi sama turunannya ya. Ini kan ada F aksen kalau kalian lihat F aksen X1. Jadi dia bagi antara Fx sama turunan dari Fx. Nah kita mungkin tulis dulu aja konsepnya. Jadi nah, konsepnya tuh dia ngapain? Sebenarnya dia bakal cari root menggunakan garis singgung. Dia bakal cari rootnya itu menggunakan garis singgung secara terus menerus. Dan dia punya rumus utama, yaitu X1 sama dengan X0 dikurangi sama tadi ya F X dibagi turunannya berarti F aksen. Nah, karena nanti kita nggak bisa pakai aksen dalam variabel ya, aku nanti jadiin gx saja ya. Jadi fx adalah
Gx adalah turunannya fx. Jadi gx saja ya. Ya. Jadi fx itu fungsi aslinya, gx adalah turunannya. Ini turunan pertama. Nah, kalau udah stepnya apa aja? Nah, yang pertama kita harus tentuin kalau tadi nilai A sama B, di sini kita cuma punya X, berarti kita tentuin nilai X-nya. Nilai X 0. X 0 berarti X pertamanya. Nah, kalau udah kita bakal mencari rootnya dari garis singgung tiga, kita bakal cek. Nah, setelah ketemu garis singgung, ntar aku lihatin gambarnya. Nah, ini. Jadi kan kita ketemu X yang pertama ya. Kita anggap yang ini X 0 aja ya, karena X pertama. X pertama kita ketemu, terus kita bakal cari garis singgungnya. Garis singgungnya di sini berarti adalah, ya udah tinggal masukin dalam fx, ketemu y, x, y nya jadi garis singgung. Titik ini kan bersinggungan nih. Di titik x yang ini kan bersinggungan sama kurvanya yang ini ya, di titik ini, yang merah ini ya. Nah, kemudian dia jadi sebuah function juga kan. Jadi dia membentuk sebuah garis biru. Ini dari function persamaan garis singgung PGS. Persamaan garis singgungnya dia ketemu. Nah, dari persamaan garis singgung ini functionnya dia bakal cari x yang kena di sumbu x lagi, yang y-nya sama dengan 0. Ini kan ketemu nih di sini. Oh, titiknya di sini. Persamaan garis singgungnya garis yang biru. Nah, garis yang biru itu dia kena di sumbu x di mana? Oh, di x yang berikutnya. Di x yang kita anggap berarti x1. Nanti dari x1 dia mentokin lagi sampai kena kurva. Dapat titik poin yang lain di sini bersinggungan. Setelah itu dapat lagi garis biru yang lain. Straight misalnya. Nah, dari garis singgung itu dia cari lagi yang kena di sumbu x-nya. Begitu terus sampai deketin si jawaban yang sebenarnya. Nah, ini berarti yang ketiga adalah kita ingin cek x1. X1 berarti itu x berikutnya ya, yang kita dapetin dari persamaan garis singgung x0. Itu kita cek apakah x1-nya merupakan atau bukan. Kalau iya ya bisa tinggal di print. Kalau belum, nah berarti kita harus update nilai x-nya. Nah, update-nya apa? Berarti x0 kita update jadi x1. Nah, ini mungkin ini lebih baik. Nah, ini. Jadi x0
dia ketemu garis singgung pertama, ini ya garis singgung pertama. Terus dari garis singgung pertama dia buat fungsinya kan, ketemu persamaan garis singgung nih. Persamaan garis singgungnya dia itu bersinggungan lagi sama sumbu x di mana? Oh di x sama dengan 1. Maksudnya di x1. Di x1 dia ketemu lagi poin B nih. Poin B ini bersinggungan sama kurvanya. Terus ketemu garis singgungnya ini ya, GS2. Garis singgungnya ketemu. Terus si garis yang kedua ini GS2 dia kena dx di mana? Oh di x2 di sini. Dari x2 dia ketemu poin singgung lagi nih di titik C, bersinggungan sama kurvanya. Terus ada garis ketiga, garis singgung 3 nih, GS3. Di GS3 sama, dia cari lagi. Nanti di sini nanti ada titik poinnya, dia cek apakah dia itu udah mendekati sama titik asli singgungnya atau belum, sama akar sebenarnya. Ini kan ada poin akar sebenarnya di sini. Nah x3-nya di sini mungkin udah cukup mendekati sama akar sebenarnya, bakal kita stop terus kita return kayak gitu. Nah di sini yang kita butuhin adalah yang pertama fungsinya. Nah, berarti ada persamaan. Persamaannya kita pakai fx, terus kita return aja. Gampang aja ya, miripin aja, berarti pakai x pangkat 2 terus min 5. Nah persamaannya udah ketemu. Nah terus tadi untuk pakai rumusnya ini kita harus punya apa? Turunannya ya, turunan pertamanya f aksen. Nah di sini turunannya kita pakai gx saja ya, jadi def gx. Nah, di sini turunan dari fungsinya. Nah, turunan dari x kuadrat min 5 berarti berapa? Tinggal 2x ya. Berarti return aja 2x. Ini 2x berarti 2 kali x ini ya. Nah, ini turunan. Kalau udah dapat persamaan dan turunannya ya udah tinggal kita nanti masukin ke rumusnya kan. Nah di sini kalian buat aja fungsinya, jadi untuk Newton Raphson. Nah di sini dia butuh apa aja? Yang pertama dia butuh x nolnya. Jadi kita asumsi pertama x-nya ada di mana. Terus yang kedua adalah toleransi ya, sama kayak tadi dia nggak bisa sampai persis plek-plek sama garis yang kita mau, tapi cuma adanya yang mendekati aja. Jadi kita pakai tolerance. Nah ada satu lagi, yaitu untuk iterasi maksimalnya. Jadi kita nanti bakal kasih tahu kira-kira maksimal dia bakal diiterasi sampai berapa kali. Karena kita set aja nanti ada max iter. Jadi x0 tolerance soalnya maksimal iterasinya sampai 100 kali aja. Kalau dia nggak minta berapa kali ya udah kita pakai 100 saja. Udah. Nah, kita bakal pakai ini ya. Yang pertama kita sama dengerin dulu sebuah variabel x sama dengan
X0. Karena kan nanti kalau kita mau iterasiin itu kan X0 nya kan nanti berubah-ubah ya. Jadi kita simpan dulu aja nilai X nya. Baru pakai dari bawah. Nah kalau udah sebenarnya caranya tinggal di looping aja. Di looping sebanyak iterasinya. Kita mau sampai 100 kali kan max iternya. Jadi for i in range sebanyak iterasinya 100 kali kan max iter. Kalau udah tinggal dimasukin ke dalam rumus. Rumusnya apa? Rumusnya tadi ya, X1 sama dengan X0 dikurangi Fx dibagi turunannya, yaitu Gx kan. Yang ini juga bisa ya. Jadi kita tulis saja. Jadi dalam sini ada X1. X1 itu kan X berikutnya ya. Sama dengan X dikurangi dalam kurung Fx dibagi sama turunannya. Turunannya kita pakai Gx tadi ya, dibagi Gx. Dan ini berarti kita udah ketemu X1. Lalu X berikutnya. Kalau udah ketemu berarti lanjut ke step selanjutnya, yaitu cek X1 nya apakah X1 nya itu merupakan root atau bukan. Nah cara tahu dia root atau bukan adalah dia harus kurang daripada tolerance yang kita buat. Nah caranya simpel berarti, tinggal kita cek aja. Oke. Nah di sini tadi kan aku bilang juga ya, kita nggak bakal ngeduluin positif sama negatifnya. Yang penting nilainya itu mendekati, cuma beda 0,1 misalnya. Jadi kita bakal pakai absolute ya, np.abs dari yang kita cek adalah fx-nya ya. Kita masukin ke dalam function f. Nah x-nya kita pakai apa? X1 yang barusan kita ketemu ini. Ini kan x1-nya sudah ketemu. Kita masukin dalam fx. Jadi masukin f x1. Nah, sudah ketemu. Nah, kalau kita bandingin sama tolerance, ternyata dia lebih kecil, berarti kita udah ketemu rootnya karena dia nilainya kurang dari 0,1. Udah, kita berarti kalau udah ketemu tinggal print aja. Print rootnya ketemu di mana? T found and X sama dengan berapa? Terus kita print X1 karena X1 memenuhi syarat. Kalian bisa return. Tahu misalnya mau di return juga nilainya, return X1 udah. Nah, tapi gimana kalau dia tidak memenuhi syaratnya? Dia masih lebih gede daripada tolerance. Nah, kita berarti lanjut ke step berikutnya. Kalau ternyata bukan, jika belum, update nilai X0 jadi X1. Jadi kita update aja. Jadi setelah if-nya ini, kita buat X0 nya sama dengan X1. Dan nih, nah kalian jangan lupa indentation-nya ya. Ini kan satu for segini ya berarti ya. Dari sini sampai sini. Terus ini indentation-nya buat yang X1, if sama X0 itu sama ya. Sejajar ya, di sini, dan di sini.
Terus sekarang aku pengen keluar dari for-nya ini, berarti aku enter, terus aku hapus satu kali ya. Sekarang sejajar sama for ya di sini. Terus aku pengen print iterasinya. Oke. Ini cuma print, berarti kondisinya adalah kalau dia udah selesai looping sampai misalnya 100 kali dan belum ketemu, berarti setelah kita ngelakuin 100 kali iteration ya, sebanyak iteration, dia tuh masih nggak converge atau nggak ketemu. Nah, udah buat yang interaction gitu aja, tinggal dipanggil. Jadi kita panggilnya di paling bawah, terus pasti indentationnya paling kiri ya, jadi kalian hapus paling kiri, terus dipanggil aja di tengah. Dia butuh passingan ada 3 ya. X0 yang pertama berapa? Misalnya 2. Terus toleransinya berapa? Misalnya 0,1. Nah, terus max iteration bisa kalian isi bisa enggak? Kalau enggak kalian isi berarti 100 nilainya. Ini aku jalanin aja. Nah, ini. Habis itu dia bakal ketemu ya ini ya, X-nya di 2,25. Ini kalau misalnya mau dilakukan max iteration ya sebenarnya nggak sampai 1000 sih kan dia iterasi. Kalau misalnya cuma apa ya 5 gitu ketemu cuma 5 juga ketemu ya, satu juga ketemu. Enggak ketemu. Ini kenapa dalam satu kali iterasi udah langsung ketemu? Karena ya functionnya gampang. Kalau diganti-ganti saya berapa? 7. Itu memang bintangnya 2. Gimana? Itu memang bintangnya 2. Iya, ini kan pangkat. X pangkat 2. Jadi bisa gitu, bisa. Atau kalau kalian mau pakai power juga bisa. Nah, ini dot convert by iteration ya pasti. Nah, ini ya, kalau aku ganti nilainya jadi 37, dia pasti harus lebih banyak ya iterasinya. Ya, misalnya jadi 100 lagi atau jadi 50 dulu ya. Ya, dia nggak mau. Nah, masih nggak mau ya, karena fungsinya susah. Misalnya kita ubah jadi 10, dan mau nggak? Masih nggak mau. Jadi kalau 5 mau ya. Ya, gitu. Ada pertanyaan buat yang ini? Jadi tadi bedanya kalau yang bisection dia butuh 2 titik A sama B. A sama B kita tentuin range-nya dan pastiin A-nya sama B-nya satu positif atau negatif. Terus lama-lama range-nya semakin kecil deketin sama titik yang sebenarnya. Kalau yang ini dia itu titiknya acuannya cuma 1 X doang di awal. Nah, tapi dari X-nya itu kita bisa cari titik lain, X lain. Pakai apa? Dia cari dulu garis singgungnya ya tadi ya. Nah, ini ya. Dia cari garis singgungnya X0, ketemu garis singgung yang pertama. Nah, dari garis singgung ini dia kan ada fungsinya kan, garis singgung berapa misalnya, Y sama dengan berapa X tambah berapa misalnya. Nah, dari persamaan GS1 dia cari yang Y nya sama dengan 0. Kenapa Y sama dengan 0? Karena di sumbu X kan, di sumbu X itu kan Y sama dengan 0. Dia sama dengan ini 0, ketemulah nilai X nya berapa ya kan? X1 terus dia cari lagi garis singgungnya berapa, garis singgungnya di sini
cara cari garis singgung gimana sih? Ya udah tinggal f dimasuk si x1 dimasukin dalam fx-nya. Ini kan ketemu y-nya. Enggak, paham enggak? Ini kan dimasukin nih. Ini x1, ini f x1 ketemu y-nya. X, y ketemu titiknya. Dari sini ketemu garis singgung. Garis singgung itu dapatnya dari mana? Kita bisa cari garis singgungnya, terus kita dapetin x berikutnya kan. X berikutnya itu dapatnya dari mana? Jadi dari garis singgungnya itu kita bakal sama dengan 0. Jadi bla 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 sama dengan y kan. Nah y-nya jadi sama dengan 0. Ketemu lah misalnya, aku nggak ada kan ya. Misalnya mulai garis singgungnya. Oh ya, garis singgung itu kalian tahu, garis singgung itu adalah turunan pertama. M itu kan turunan pertama kan. Jadi kalau ada fx, nah turunan pertamanya itu adalah buat cari garis singgungnya. Nah udah, kalau udah ketemu, karena yang awalnya di sini kan kuadrat ya, mesti kuadrat gini, pangkat 2. Terus kalau diturunin jadi cuma x doang kan. Misalnya tadi jadinya cuma 2x. Nah ini persamaan garis singgungnya, ya nggak sih? Terus misalnya ini kan berarti 2x tambah berapa sama berapa. Misalnya ternyata garis singgungnya itu ketemu 2x tambah 5. Nah kita kan bisa cari kalau 2x tambah 5 sama dengan 0, kan bisa dapat misalnya 2x dengan min 5, terus dibagi 2, x nya jadi min berapa? 2,5 gini kan. Nah ini berarti menunjuk ke x berikutnya. Nah ini contoh aja ya misalnya. Nah dari x yang berikutnya ini kita masukin aja ke dalam fx. Masukin di sini min 2,5. Ketemulah garis singgung berikutnya mana? Di sini. Nah, ketemulah garis singgung berikutnya, terus ketemu titik-titik berikutnya sampai apa? Sampai di sini dia berarti di x3 ya, kalau di sini di x3 berarti ketika kita masukin fx3, misalnya di sini ada fx3 ya. Itu udah kurang daripada toleransinya, yaitu 0,1. Karena kan sebenarnya goalnya kita pengen di 0 ya, cuma karena nggak mungkin kita pakai ya udah yang mendekati toleransi saja begitu. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyain? Aman? Nah sebenarnya kan rumusnya yang kalau dihafal tuh dikit sih. Kalau yang ini kan ya sebenarnya rumusnya cuma satu ya, yang Newton-Raphson itu yang kalian perlu perhatiin yang ini doang. Yang S1 sama dengan X min Fx dibagi turunannya. Kalau udah tinggal dicek aja dia kurang dari toleran sama enggak. Kalau ternyata benar ya udah tinggal di print, kalau salah diupdate, selesai. Kalau yang atas nanti kan sama-sama bakal dicek ya. Nah cuma di sini kita harus cari titik C-nya dulu, tinggal dibagi 2 nih. Jadi kan C sama dengan A tambah B dibagi 2. Udah kan? Terus tinggal dicek di sini. Nih, dicek. Jadi FC-nya kurang dari toleransi sama enggak? Kalau iya udah tinggal di print, kalau belum tinggal sama diupdate. Cuma yang ini agak ribet karena update-nya 2, A sama B. Nah, cara update-nya gimana? Ya udah kita mau bandingin tandanya. Yang C itu titik tengahnya itu tandanya positif atau negatif. Kalau misalnya sama-sama positif nih, sama-sama kayak A, ya udah kita ubah yang awalnya A, B jadi C, B. A-nya kita ganti nih, A-nya kita ganti jadi C. Kebalikannya kalau ternyata FC-nya itu negatif kayak FB, FB kan negatif, kita ganti B-nya, yang awalnya A, B jadi A, C. Udah sesimpel itu, terus tinggal dipanggil. Tuh. Udah? Gak ada yang mau ditanyain? Aman?
itu kita lihat materi yang buat kuis ya. Nah ini kalian kalau lihat yang dari Notion yang paling baru ini di sini juga ada ya. Sorry bukan yang ini. Menurut equation ada big section sama Newton Raphson. Nah kalau misalnya mau buat latihan, dia juga udah nyediain mini exercise ya. Ini ada contoh soal 1 sama 2. Kalian bisa coba. Ya sebenarnya rumusnya kan sama ya, cuma kalian cuma perlu ganti soalnya doang kan. Cara pengerjaannya kan sama, tinggal function persamanya aja yang diganti. Nah ini bisa buat kalian latihan buat kuisnya mana tadi. Nah ini ya, jadi Gauss angle ya, Gauss angle itu berarti pertemuan kemarin nggak sih? Atau yang sebelumnya ya? Ya, itu gitu aja sih. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kelasnya udah kelar, aku absenin dulu. Nah. Dosa ada? Oke. Oh, cannot filter. Berarti ya? Record ada nggak? Datang semua ya berarti. Oke. Guys, gitu aja, thank you buat hari ini. Berarti kita masih ada satu pertemuan lagi ya sebelum quiz 2 minggu lagi. Kita bakal bahas yang tadi ya, yang salah yang pas pertama itu. Di pembahasan kita di ini ya, kita itu ya, hitung ruas area di bawah kurva. Guys, thank you buat hari ini. Sampai ketemu di 2 minggu lagi.